Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Samnotul Puada dengan nomor induk mahasiswa 860363852. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tutorial online mata kuliah Filsafat Ilmu. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam pendidikan secara runtut dan analitis, meliputi 4 aspek utama. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat esensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Jawabannya, filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan dasar yang mengkaji hakikat ilmu secara mendalam melalui 3 aspek utama: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara ontologi, filsafat ilmu mempertanyakan apa hakikat pendidikan itu sendiri. Pendidikan tidak hanya proses transfer pengetahuan, tetapi proses pembentukan manusia seutuhnya. Secara epistemologi, filsafat ilmu mengkaji bagaimana pengetahuan dalam pendidikan diperoleh. Artinya, apakah metode pembelajaran yang digunakan sudah ilmiah, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara aksiologis, filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan memiliki nilai dan tujuan yang jelas, seperti membentuk karakter, moral, dan kecerdasan peserta didik. Dengan demikian, filsafat ilmu memperkuat ekstensi ilmu pendidikan agar tidak sekedar praktik, tetapi memiliki dasar ilmiah dan nilai yang kokoh. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan peserta ilmu? Jawabannya, pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang tidak hanya mengajarkan teori, tetapi mendorong refleksi, pemikiran kritis, dan pengembangan nilai. Ketika praktik pendidikan berkembang, mulai muncul pertanyaan-pertanyaan baru tentang metode, kurikulum, dan tujuan pendidikan. Pertanyaan-pertanyaan ini memperkaya kajian filsafat ilmu. Misalnya, perkembangan teknologi digital dalam pembelajaran, munculnya kajian baru tentang etika penggunaan AI dalam pendidikan. Disinilah pendidikan turut mendorong perkembangan filsafat ilmu agar tetap relevan dengan zaman. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis? Dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena mampu membedah persoalan pendidikan melalui 3 sudut pandang. Ontologi. Apa hakikat masalahnya? Misalnya, apakah belajar hanya menghafal atau memahami? Nah, yang kedua ada epistemologi. Bagaimana cara terbaik menyelesaikannya? Metode apa yang tepat? Terus ada aksiologi, nilai apa yang ingin dicapai, apakah pembelajaran tersebut membentuk karakter. Dengan pendekatan ini, setiap kebijakan atau praktik pendidikan dapat dianalisis secara lebih mendalam, tidak hanya di permukaan. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dapat dilihat dalam 1. Kebijakan pendidikan, kurikulum merdeka menekankan pada pengembangan karakter dan kompetensi yang secara aksiologis berorientasi pada pembentukan profil pelajar Pancasila. Yang kedua ada kurikulum, penyusun materi berdasarkan kebutuhan peserta didik dan menunjukkan diri sebagai individu unik. Yang ketiga, proses pembelajaran, pengguna metode diskusi dalam peroleh based learning mencerminkan pendidikan epistemologis yang menekankan konstruksi pengetahuan secara aktif. Hal ini menunjukkan bahwa filsafat ilmu tidak hanya bersikap teoritis tetapi nyata dan praktik pendidikan sehari-hari.
Kesimpulannya, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu berfungsi sebagai fondasi ontologis, penguji epistemologis, dan pengaruh aksiologis dalam pendidikan. Ia menjaga agar pendidikan tetap ilmiah, bernilai, dan relevan dengan perkembangan zaman. Sebuah calon pendidikan memahami filsafat ilmu berarti memiliki kemampuan berpikir kritis, relatif, dan tidak menerima praktik pendidikan secara take for granted. Pendidikan yang berkualitas bukan hanya soal metode, tetapi soal kejelasan hakikat, kebenaran, dan nilai yang mendasarinya. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.